Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga di rumah kalian sehat-sehat saja. Selanjutnya kita mulai pembahasannya. Sebelum kita mulai atau lanjutkan pembahasan, kita simak dulu beberapa gambar berikut. Nah, coba di rumah dijawab, gambar apa ini? Ini adalah gambar tata surya, tempat kita hidup, yang bumi tempat kita hidup menjadi salah satu planetnya. Nah, bumi yang kita tempati ini terasa besar. Namun ketika kita membandingkan dengan planet yang lain, dengan matahari, dengan galaksi, dengan tata surya yang lain, kita terasa seperti kecil, sangat kecil dibanding mereka-mereka ini. Selanjutnya, ini gambar angin. Angin yang menggulung, yang sangat besar, yang sangat merusak. Nah, pernahkah kita berpikir bahwa siapa pencipta dari semua ini? Kita sebagai orang Muslim meyakini bahwa segala hal di dunia ini adalah makhluk alias ciptaan Allah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kalimat thayyibah, subhanallah, masya Allah, dan Allahu Akbar. Apa hubungannya dengan gambar tadi? Nanti akan ada penjelasan lebih lanjut. Apa hubungannya dengan gambar yang kita simak tadi dengan pembahasan kita kali ini, kalimat thayyibah, subhanallah, masya Allah, dan Allahu Akbar. Istilah atau sebutan subhanallah atau bacaan subhanallah ini biasa disebut dengan kalimat tasbih. Sudahkah kalian pernah mendengar kalimat tasbih? Kalau belum pernah, mari kita ingat-ingat bahwa kalimat atau bacaan subhanallah adalah disebut kalimat tasbih. Masya Allah tidak ada sebutannya, biasanya langsung disebut masya Allah saja. Sedangkan yang terakhir Allahu Akbar biasanya disebut dengan kalimat takbir. Saya ulangi, kalimat subhanallah atau bacaan subhanallah biasa disebut dengan kalimat tasbih. Masya Allah tidak ada, dan Allahu Akbar biasa disebut dengan kalimat takbir. Selanjutnya, lafadznya. Bagaimanakah bentuk lafal dari subhanallah, masya Allah, dan Allahu Akbar? Kita mulai yang pertama, subhanallah. Bagaimana lafadznya? Lafadz subhanallah terdiri dari beberapa huruf, yaitu sin, ba, ha, alif, nun, kemudian alif, lam lagi, dan kemudian yang terakhir adalah ha. Sehingga ketika dibaca menjadi subhanallah. Coba ditirukan di rumah ya. Saya ulangi lagi, subhanallah. Coba dibaca berkali-kali sehingga bisa membacanya dengan fasih dan benar. Selanjutnya, masya Allah terdiri dari beberapa huruf, yaitu mim, alif, kemudian shin, alif, hamzah, selanjutnya alif, lam lagi, dan ha. Sehingga terbaca masya Allah. Sekali lagi saya bacakan, silakan ditirukan di rumah. Masya Allah. Selanjutnya yang terakhir Allahu Akbar. Huruf Arabnya terdiri dari alif, lam, ha, kemudian alif, kaf, ba,
ro, sehingga terbaca Allahu Akbar. Sekali lagi coba ditirukan di rumah, Allahu Akbar. Kita lanjutkan ya. Nah, artinya apa arti dari masing-masing kalimat thayyibah tersebut? Kita mulai yang pertama. Subhanallah. Artinya Maha suci, suci Allah. Artinya apa? Allah itu suci dari segala hal atau bersih dari segala hal yang tidak sesuai dengan keagungannya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi tentang makna ini. Yang kedua, Masya Allah. Artinya adalah Allah telah berkehendak akan hal itu. Saya ulangi, Masya Allah artinya Allah telah berkehendak akan hal itu. Allahu Akbar. Maaf, Masya Allah masih kurang penjelasannya. Artinya segala hal yang terjadi di dunia ini, baik yang berhubungan dengan manusia, dengan alam semesta, dengan orang-orang sekitar kita, bumi, hewan, dan sebagainya, itu adalah atas kehendak Allah. Andai kata jika Allah tidak berkehendak, maka dunia ini tidak akan berjalan dengan semestinya atau tidak akan berjalan sama sekali. Nah, selanjutnya Allahu Akbar. Allahu Akbar artinya adalah Allah Maha Besar. Artinya apa? Allah itu meliputi segala yang Ia ciptakan. Sebesar apapun alam semesta ini, Ia lebih besar. Bahkan yang paling besar atau dalam bahasa yang lebih pas, Maha Besar. Tidak ada yang lebih besar daripada Allah, karena Ia adalah sang pencipta. Selanjutnya kita membahas waktu mengucapkan. Kapan saja biasanya kalimat tasbih, kalimat Masya Allah dan Allahu Akbar ini dibacakan. Subhanallah biasanya ini dibaca saat pertama melihat atau mendengar sesuatu yang tidak sesuai dengan keagungan Allah. Seperti yang sudah saya terangkan tadi, misalnya ada angin topan atau sesuatu yang membuat kita keheranan atau membuat sesuatu yang negatif yang membuat kita heran misalnya. Nah, maka kita sebaiknya mengucapkan Subhanallah. Yang kedua adalah saat kita heran melihat sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, sesuatu yang bertentangan dengan kebiasaan dan lain sebagainya. Misalnya kita melihat orang yang kencing di jalan misalnya, nah, kita kan heran, kok gak nongoni, kok gak lihat, kok gak cari pom atau tidak cari tempat-tempat yang memungkinkan untuk dijadikan tempat kencing misalnya. Nah, kita sebaiknya mengucapkan Subhanallah. Yang ketiga adalah zikir sesudah sholat. Nah, coba siapa yang ingat, biasanya dalam wirid, dalam zikir atau wiridan sesudah sholat biasanya membaca Subhanallah ini berapa kali? Nah, 33 kali biasanya. Yang keempat, mengingatkan imam saat melakukan kesalahan. Biasanya dalam fikih kalau kita mengingatkan imam yang melakukan kesalahan, misalnya imam salah membaca surat tertentu, kemudian
makmum, maka disunahkan untuk mengucapkan subhanallah. Selanjutnya, Masya Allah. Nah, Masya Allah ini biasa digunakan untuk mengungkapkan kekaguman kita terhadap sesuatu. Misalnya kita kagum ketika kita di sekolah, kita disuguhi gambar tadi misalnya tentang planet yang besar, sekian ribu kilometer atau bahkan sekian miliar kilometer, yang misalnya bumi tempat kita tinggal terasa begitu besar, tapi kemudian ternyata di luar bumi kita ada yang lebih besar lagi, ada yang lebih kecil juga ada, tapi ukurannya juga tidak kecil. Nah, tentu kita kagum terhadap hal-hal seperti itu. Ternyata dunia ini sangat luas. Bahkan sampai saat ini para ilmuwan pun tidak tahu seberapa jauh batas dunia atau alam semesta ini. Nah, apa bedanya kagum dengan heran tadi? Kalau heran itu lebih berkonotasi negatif atau sesuatu yang paradoks atau berlawanan dengan kebiasaan atau dengan keharusan. Kalau kagum konotasinya adalah positif. Kita kagum terhadap kebaikan seorang, kita kagum terhadap kedermawan seseorang dan lain sebagainya. Itu adalah Masya Allah. Maka ketika kita mengucapkan subhanallah, kita kembali ke subhanallah sebentar ya. Kita berusaha untuk menyucikan Allah dari hal-hal yang negatif, atau bahwa kita mengakui bahwa Allah itu suci atau bersih dari hal-hal yang negatif. Allahu Akbar. Ini biasa diucapkan saat kita melihat takjub terhadap ciptaan Allah, hampir sama dengan atau bahkan sama dengan Masya Allah. Misalnya kita takjub dengan atau kagum dengan ciptaan Allah, adanya manusia yang begitu sempurna, yang bisa berpikir, yang sekaligus juga bisa merusak dan lain sebagainya, maka kita ucapkan Allahu Akbar. Yang kedua adalah saat adzan. Biasanya kita mendengar suara adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, semacam itu dan seterusnya. Itu adalah salah satu bacaan dari adzan. Nah, yang ketiga biasanya dibaca saat hari raya. Biasa kita menyingkatnya juga sama, takbir. Tapi bacaannya agak berbeda, lebih panjang lagi. Yang keempat, zikir sesudah sholat. Ini juga sama dengan subhanallah. Ini biasa dibaca sebanyak 33 kali sesudah sholat atau dalam wiridan. Yang kelima, saat mengobarkan, digunakan untuk mengobarkan semangat. Masih ingat kalian sejarah kemerdekaan Indonesia? Ada sang legenda yang namanya Bung Tomo yang memberikan semangat kepada arek-arek Surabaya untuk melawan tentara Belanda bersama Inggris. Dia mengucapkan takbir berkali-kali agar arek-arek Surabaya bersemangat untuk melawan penjajah. Nah, setelah kita bisa membiasakan diri untuk mengucapkan berbagai kalimat thayyibah, khususnya subhanallah, Allahu Akbar maupun Masya Allah, maka tentu akan memiliki manfaat atau hikmah yang akan didapatkan oleh orang tersebut ketika kita sudah bisa membiasakan diri
Yang pertama adalah menjaga lisan. Jadi sebaik-baik lisan adalah lisan yang sering berzikir kepada Allah, sehingga dia hatinya dan pikirannya akan selalu teringat kepada Allah, selalu berzikir dan bertafakur kepada atau tentang Allah. Sehingga ketika melakukan keburukan atau kejahatan, dia akan tidak jadi. Nah, kenapa? Karena sudah terbiasa mengingat Allah. Ketika saya mau mencuri, saya ingat bahwa Allah itu melarang untuk mencuri, maka saya tidak akan mencuri. Yang kedua, hati dan pikiran selalu mengingat Allah. Ini adalah masih bertalian dengan yang menjaga lisan. Ketika kita menjaga lisan, maka selanjutnya hati dan pikiran kita akan selalu mengingat Allah. Dan selanjutnya diampuni dosanya oleh Allah. Ketika kita sudah, katakanlah, namanya manusia, tempat salah dan dosa, mahalul al-insan mahalul khoto' wan nisyan. Manusia adalah tempatnya salah dan dosa. Nah, maka ketika kita telah melakukan perbuatan dosa, maka ketika kita sering mengucapkan kalimat thayyibah apapun, mulai dari Allahu Akbar, Subhanallah, Masya Allah, apalagi Astagfirullahaladzim dan sebagainya, maka kita akan diampuni dosanya oleh Allah. Sehingga bisa jadi ini akan menjadi penyelamat kita ketika kita berada di akhirat kelak, saat timbangan amal kita ditimbang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian anak-anak pelajaran kita hari ini tentang kalimat thayyibah, Subhanallah, Masya Allah, dan Allahu Akbar. Selamat belajar, selamat beraktivitas. Meskipun hari ini kita tidak bisa bertatap muka, tetaplah semangat belajar. Terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.